berbohong. Dan Al-Quran ini, ayat ini, itu bisa disimpulkan. Yang ditanya apa, yang dijawab apa? Oh, lah kamu mau tak terangkan apa enggak? Ini santri, waktu begini. Muhammad mengucapkan haram menggauli Maria Kipti, itu ucapan itu berdasarkan wahyu atau dari hawa nafsunya? Berdasarkan wahyu. Kalau berdasarkan wahyu, kenapa Allah menegur wahyunya? Itu hikmahnya. Hikmahnya. Gimana Anda ini nyambung atau tidak, Sonson? Ini santri, kalau itu wahyu dari Allah, bagaimana mungkin Allah menegur Muhammad? Bukankah itu wahyu dari Allah sendiri? Dari wahyu itu mengajari umat Islam, kalau orang bersumpah terus dia diingkari, maka wajib kafarot. Begitu. Gimana sih ini orang ini? Santri kapok. Edis kapok juga, ya. Silakan, santri kapok. Dengar nggak suaraku? Kedengeran. Kedengeran. Kenapa kalau saya mau naik? Ini gelas ajaib nih teman-teman ya. Kenapa sebentar, santri kapok. Yang ngantri bang, yang naik aja banyak. Gini. Ya bilang aja, tinggal ngantri nanti santri kapok kayak gitu jam 12 malam apa-apa. Ayo kita mulai. Ini santri kapok. Saya cuman ingin mengkonfirmasi aja nih. Kemarin kamu sudah mengakui bahwa umat Islam berseru-seru kepada orang mati, betul? Yang mana? Ulangi, yang mana? Umat Islam begini nggak? Ya Rasulullah, bener nggak? Udah, jangan bahas itu, kita bahas aja yang ayat wa mayantikul hawa. Wa mayantikul hawa ilama huwa wahyu. Mau yang kemarin, Ya. Oke, baik. Kamu ya saya terangkan biar jelas. Ya, baik. coba. Di dalam Quran surat An-Najm, tenang. Kita bisa nggak bicaranya gantian, biar enak. Ya, gantian. Kamu dulu. Baik. Di dalam surat An-Najm, suaranya balik ke sini. Apakah Anda menyetel satu perangkat lain? Enggak, saya enggak. Masa balik ke situ? Halo? Kalau saya bicara, suara saya balik ke sini, menggema. Oh, bentar. Saya tak pakai headset aja ya. Sabar penonton. Bentar. Soalnya kamu banyak mengejek umat muslim. Mengejek, padahal benar yang saya katakan itu mengejek. Mengejek dari mana? Heran saya, banyak orang muslim mengira saya mengejek. Padahal yang saya katakan tentang agama Islam semuanya benar. Enggak mengejek bagaimana, wong buktinya sudah banyak kok. Buktinya sudah saya rekam. Di dalam surat An-Najm, di dalam surat An-Najm, ayat yang ketiga dan keempat. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkannya itu. Baca yang benar dulu. Ilama huwa wahyu. Bukan in huwa. Baik. Tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan apa yang diwahyukan kepada dia. Betul? Betul. Terus, jadi berangkat dari ayat itu, coba suara Anda agak dekatkan karena terlalu kecil. Ya, betul. Terus. Baik, nah pas segitu. Jadi berangkat dari ayat itu, maka yang diucapkan Muhammad itu bukanlah dari hawa nafsunya, tetapi dari yang diwahyukan oleh Allah kepada dia. Betul? Ya, betul. Baik, lalu sekarang kita buka di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama. Di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama dikatakan, Ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagi kamu? Kamu hendak menyenangkan istri-istrimu. Jadi demi menyenangkan istri-istrinya Muhammad, dia mengharamkan sesuatu yang halal bagi dia. Apa itu?
Apa? Bentuknya apa? Bentuknya perkara yang halal diharamkan oleh Nabi sendiri padahal menggauli budak-budak. Kalau kamu bahasanya menggauli budak-budak, berarti ada berapa budak yang digauli Nabi? Satu orang namanya Maria Al-Qibtiyah. Nah, Maria Al-Qibtiyah. Kamu diralat bahasanya menggauli satu budak yang Baik, bernama Maria menggauli Al-Qibtiyah. satu budak. Baik. Ya, betul. Di situ, tenang. Di situ Muhammad menggauli Maria Qibti di ranjangnya Hafsah, betul? Betul. Kamu nggak salah, betul. Terus lanjut. Nah, ketika Muhammad menggauli kalau teman-teman nggak tahu menggauli karena banyak di sini generasi Z nih nggak tahu menggauli itu apa sih maksudnya? Generasi Z, gini dengar, menggauli itu maksudnya berhubungan seksual. Iya betul. Jadi Muhammad, tenang. Jadi Muhammad berhubungan badan dengan seorang perempuan namanya Maria Al-Qibtiyah di ranjang istrinya dia yang bernama Hafsah. Nah, itu membuat Hafsah marah sekali. Ya Rasul, tega engkau ya Rasul. Tega kamu menggauli perempuan lain di ranjangku sendiri. Terus mana ayat yang mengatakan kalau Hafsah ini marah? Kok kamu bisa mengatakan marah? Ya Rasul, baik. Kenapa Kita akan tampilkan. Bagus, tampilkan. Baik, kita akan bacakan ya. Bagaimana Muhammad menggauli Maria Al-Qibtiyah di ranjang Hafsah? Ya. Waduh, Anda tidak tahu riwayat ini, saudara-saudara. Iya, terus. Baik. Terus kepahamanmu itu sudah salah. Saya balikan ya, saya balikan kamera saya. Sabar. Ya. Saya balikan kamera saya. Ya. Ini sungguh nekat yang nyata mereka ini. Tidak tahu cerita yang sangat familiar ini. Ya, perhatikan. Ulama tafsir berbeda pendapat sehubungan dengan asbabul nuzul yang melatar belakangi penurunan permulaan surat At-Tahrim ini. Menurut suatu pendapat, ayat ini diturunkan perkenaan dengan peristiwa Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah. Terus. Lalu Rasulullah mengharamkan bagi dirinya, yakni tidak akan menggaulinya lagi. Stop. Kamu tahu nggak kenapa kok Rasulullah mengharamkan terus ditegur oleh Allah? Karena istrinya Muhammad yang namanya Hafsah, dia cemburu. Istrinya Muhammad. Oh iya ya, terus cemburu. Gini, di mana Muhammad menggauli Maria Qibtiyah? Di rumahnya Hafsah. Iya, di rumahnya Hafsah, di ranjangnya Hafsah. Yang mengatakan kalau Hafsah ini marah-marah mana tulisannya? Terus apa yang menyebabkan Muhammad mengharamkan? Kalau dia nggak marah. Nah makanya kamu mau tak terangin yang ahlinya Islam kayak gitu, jangan seotakmu sendiri kalau memaknani tafsir. Baik, kamu kita bacakan. Kita bacakan. Ibrahim ibnu Yunus ibnu Muhammad telah menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepada kami Hamad ibnu Salamah dari Sabit dari Anas bahwa Rasulullah mempunyai seorang budak perempuan yang beliau gauli. Lalu Siti Aisyah dan Hafsah terus menerus dengan gencarnya menghalang-halangi Nabi untuk tidak mendekatinya lagi. Ya. Kenapa mereka menghalang-halangi Muhammad untuk tidak mendekati Maria Qibtiyah? Ya. Karena pada waktu itu adalah giliran daripada Hafsah. Seharusnya Muhammad tidur dengan Hafsah, tapi Muhammad malah tidur dengan Maria Al-Qibtiyah. Itulah yang membuat Hafsah cemburu. Ya, terus. Lalu Muhammad berkata bahwa dia tidak akan lagi nih, perhatikan nih kata-katanya. Maka istri beliau berkata, "Wahai Rasulullah, teganya engkau melakukan itu di rumahku dan di atas ranjangku." Nah, terus stop dulu. Modiar koen. Nah,
Kamu saya menerangkan kayak gitu. Ini namanya bukan saya diskusi. tidak memfitnah santri kapok. Saya itu mengutip fakta walaupun orang Islam sering melihat saya sebagai seorang pemfitnah, bermulut kotor. Padahal yang saya katakan benar. Ya lanjutkan saja dulu itu. Maka Nabi mengharamkan ibu Ibrahim, maksudnya Maria Al-Qibtiyah itu, karena punya anak dia nanti dari Muhammad. Itu atas dirinya. Lalu istri beliau bertanya, "Hai Rasulullah, mengapa engkau haramkan atas dirimu yang halal bagimu?" Nabi bersumpah kepada istrinya, nih, bahwa dia tidak akan menggauli budak perempuannya itu lagi. Maka Allah menurunkan firman-Nya, "Hai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu?" Allah begitu cepat kalau ngurusin urusan kelaminnya Muhammad. Ya, Sangat peduli, Allah sangat peduli, sangat senang kalau Muhammad menggauli budak-budaknya. Ya, terus. Makanya Allah langsung cepat-cepat menurunkan ayat, "Wahai Nabi, mengapa kau haramkan sesuatu yang telah dihalalkan bagi?" Cukup. Baik, sekarang ke pertanyaan awal. Gini, yang keluar dari mulut Muhammad, tenang. Kita kembali ke tema surat An-Najm ayat 3 dan 4. Yang keluar dari mulut Muhammad itu adalah yang berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan hawa nafsu, betul? Betul. Ketika dia mengharamkan Maria Qibtiyah, perkataannya itu dari hawa nafsunya atau dari wahyu? Dari itu muncul dari wahyu. Kalau wahyu kenapa ditegur? Makanya itu kamu nggak tahu. Begini saya terangkan. Mau terangkan nggak? Kalau kamu nggak mau tak terangkan ya sudah. Silakan, kita mendengar sekarang. Begini ya, bahwa surat At-Tahrim ayat 1 itu kejadiannya itu memang Nabi menghalalkan perkara yang haram. Terus ditegur oleh Allah melalui malaikat Jibril, turun ayat ini, "Muhammad, kenapa kamu Maria Qibti ini kan halal bagimu. Kenapa kok kamu karena membela kedua istrimu Hafsah sama Aisyah, kamu mengharamkan perkara yang halal. Budak kan halal untuk dia bukan istrinya, itu budak. Budak itu dalam agama Islam itu halal untuk ditiduri, sama seperti istri. Yang pertama. Terus Allah turun itu karena Muhammad ini punya sifat yang dijaga oleh Allah untuk tidak berbohong. Dan Al-Quran ini, ayat ini, itu bisa disimpulkan. Yang ditanya apa, yang dijawab apa? Oh, lah kamu mau tak terangkan apa enggak? Ini santri, waktu begini. Muhammad mengucapkan haram menggauli Maria Qibti, itu ucapan itu berdasarkan wahyu atau dari hawa nafsunya? Berdasarkan wahyu. Kalau berdasarkan wahyu, kenapa Allah menegur wahyunya? Itu hikmahnya. Gimana Anda ini nyambung atau tidak, Sonson? Ini santri, kalau itu wahyu dari Allah, bagaimana mungkin Allah menegur Muhammad? Bukankah itu wahyu dari Allah sendiri? Dari wahyu itu mengajari umat Islam, kalau orang bersumpah terus dia diingkari, maka wajib kafarot. Begitu. Gimana sih ini orang ini? Kamu nggak percaya. Berat. Begini. Gini. Tenang. Biar ini. Anda ini pura-pura nggak nyambung atau pura-pura dengar. Loh. Dengar. Gimana? Muhammad bersumpah. Dengar. Demi Allah, Maria Al-Qibtiyah haram bagi saya. Saya tidak akan lagi menidurinya. Ketika dia ucapkan begitu, ucapannya itu dari hati hawa nafsu dia atau dari wahyu Allah? Dari wahyunya Allah, karena ini ayat turun. Makasih Bang Ceki, makasih. Begini. Terus? Kalau itu wahyu dari Allah, iya. Kamu tahu wahyu nggak? Wahyu itu adalah sesuatu yang datang dari Allah. Lewatnya siapa? Lewat Jibril, terserahlah.
Yang benar, kamu jawabnya siapa? Jangan mengalihkan perhatian. Kalau Ya, memang terus, itu katakan, wahyu katakan, dari Mas. Allah, tenang. Ya, Kalau ya. memang itu wahyu dari Allah, lantas Ya. kenapa Allah menegur Muhammad atas ucapan itu dengan kata-kata, "Hai Nabi, kenapa kau haramkan sesuatu yang sudah dihalalkan Allah?" Itu artinya ketika Muhammad mengucapkan mengharamkan itu, dia mengucapkan itu berdasarkan hawa nafsu dia. Makanya surat An-Najm ayat yang ketiga tadi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan berdasarkan hawa nafsunya, melainkan yang diwahyukan kepadanya. Ayat itu menjadi ayat gombal gambol. Itu menurut kamu. Kok menurut saya? Mana? Itu menurut Mana logika buktinya? berpikir akal sehat. Nah, Di mana Anda ini? makanya akal sehatmu kurang susu. Makanya. Ini bagaimana nih? Nah, itu bagaimana? Tidak Kalau nyambung kamu bisa ya saudara-saudara. membuktikan ayat Teman-teman, surat At-Tahrim ayat menurut 1, teman-teman dia pura-pura nggak nyambung atau pura-pura pengah? teman-teman, ini junjungan kamu si Edis ini ternyata pikirannya sudah somplak. Memaknani ayat Al-Quran orang Muslim itu sepenanya sendiri. Padahal yang dimaksud ayat ini itu benar dari wahyu Allah. Kalau memang ini hawa nafsu, coba artinya ada yang mengatakan bahwa ini adalah hawa nafsu. Kalau begitu kenapa dia Kalau ditegur? ada- Oke, dia ditegur karena ucapannya salah atau benar? Benar. Setiap nabi Tenang. disuruh melakukan itu, ini Ketika saya sudah Allah tenang. berfirman, "Mengapa kau haramkan sesuatu yang halal?" Berarti di situ ingin mengkoreksi perkataan Muhammad atau tidak? Bukan hanya itu, yang kedua cerita masalah madu. Madu itu kan Nggak perkara makanan yang nyambung dia halal. ini teman-teman. Itu juga Nabi Santri, dengar. Allah menegur Muhammad atas ucapannya itu karena ucapannya benar atau karena ucapannya salah? ucapannya itu karena menghalalkan perkara. Benar atau salah mengharamkan ucapan perkara dia? yang halal. Benar. Kalau benar kenapa ditegur? Karena ini itu untuk diambil hukum umatnya bahwa seorang yang nanti bersumpah kok dia melanggar karena Nabi tadinya bersumpah. Dengarkan. Tadinya Nabi bersumpah. Berat. Bersumpah tidak akan menggauli Sulit ini Maria. kalau ngomong sama orang Islam. Maria budanya itu sehingga Sudahlah santri kapal. Marilah kita mencapai satu kesepakatan bahwa menurut Al-Quran diskusi yang Muhammad tidak layak logika, dipercaya. tidak ilmuwan. Tidak ada. Ini tidak nyambung. Kamu pemahamannya itu kalau dibenarkan orang yang Islam ngerti tahu ayatnya ini percuma ila yaumil kiamat. Makanya tadi saya bilang kamu ini lebih bahaya daripada Yakut dan Dajjal. Bahaya Yakut dan Dajjal. Baik. Harun Marut. Gini, Dajjal. mungkin kalau hanya satu, mungkin Anda kurang nanti. Saya kasih bukti-bukti yang lain. Gini. Oh, apa, Jadi apa? Anda tenang, santri, gini. Santri. Selama ini Nah, Anda itu. berguru sama ustadz, sama ulama. Anda belum pernah berguru sama masternya. Malam hari ini Anda berguru sama masternya, dengar. Berarti semua yang Master dari mana? Saya pengen ketawa saja dulu. Tenang. Berarti selama ini Anda meyakini bahwa seluruh ucapan Muhammad, semua perkataan Muhammad itu bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan wahyu. Ayatnya sudah jelas wa ma yantiqul hawa illa ma huwa wahyu. Itu Baik. tidak ada dusta. Kamu yang tidak percaya. Baik. Pak, Lantas bagaimana? Ketika Muhammad pergi ke Madinah, dia mendapati para petani kurma sedang melakukan penyerbukan, penggabungan benang sari dan putik. Ditempel secara manual biar buahnya banyak. Tahu benang sari, Ya. tahu putik ya? Pernah ya, sekolah kan? terserah. Ya, Oke. terserah ya. Nah, ditempel sama petani kurma itu secara manual. Lalu Muhammad lewat. Dan dia berkata, apa yang mereka lakukan itu? Dijawab, mereka sedang menggabungkan benang sari dan putik supaya buahnya banyak. Lalu apa kata Muhammad? Jikalau mereka tidak melakukannya,
sesungguhnya pohon kurma itu akan baik-baik saja. Lalu karena Nabi yang berbicara, karena perkataan Nabi adalah wahyu, karena ucapan Muhammad adalah kebenaran, petani kurma mengikuti perkataan Muhammad. Tetapi yang terjadi adalah yang diikuti bagaimana? Petani itu mengikuti apa? Mereka mengikuti Muhammad, mereka meninggalkan praktek itu. Mereka biarkan itu begitu saja sesuai dengan saran Muhammad. Tetapi ketika mereka mengikuti perkataan Muhammad, petani mengalami gagal panen. Mana? Dalilnya coba tunjukkan. Dalilnya mana lagi? Jangan ngeles. Nanti itu ujung-ujungnya hadis yang mau memfitnah Nabi Muhammad. Memfitnah Muhammad katanya. Makanya sungguh orang-orang Islam harus belajar kepada Edis TV. Baik. Saya percaya sama kiai yang dia pakarnya hadis. Kalau yang karena Anda makanya selama ini Anda jadi orang Islam karena Anda dikibulin terus sama kiai. Perhatikan. Iya. Dengar. Perhatikan. Ini websitenya islami.co. Ya, perhatikan. Kisah namanya saja, judulnya saja udah bener nih. Judulnya sudah menunjukkan Muhammad ini tukang ngibul. Perhatikan. Kisah Nabi Muhammad yang pernah salah kepada petani kurma. Saya bacakan hadisnya. Nabi Muhammad merupakan sosok yang paling sempurna di muka bumi. Segala perbuatan, ketetapan dan perkataannya telah menjadi teladan dan seterusnya. Akan tetapi sebagai seorang manusia semasa hidup Nabi Muhammad pernah berbuat salah yang berdampak pada masyarakat di sekitarnya. Nah ini Muhammad ngeprank para petani kurma. Dengar. Lihat dari Anas bahwa Nabi pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tetapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi melewati mereka lagi dan melihat hal itu, beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Nah itu. Udah gagal panen baru Muhammad ngomong, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Terus kenapa dia kemarin ngomong bahwa praktek mengawinkan pohon kurma itu adalah perbuatan yang sia-sia? Mana berat saudara-saudara yang mengatakan itu hadis sahih? Mana yang mengatakan itu kalau hadis itu hadis sahih? Oke, hadis apa itu tadi? Sahih nggak hadis itu? Ya nggak tahu, coba baca. Nggak tahu kalau ya saya. Ya nggak tahu tanya saya. berat. Kamu Santri, kamu makanya ini. saya bilang gini, tenang santri, tenang. Saya bilang gini. Kamu Nis, kamu tentang masalah amin saja nggak bisa nerangin. Mau lari kemana-mana. Kamu pengen tahu dalilnya. Begini, kenapa? santri kapok, dengar. Apa? Yang saya ingin utarakan kepadamu itu begini. Muhammad berkata, tidaklah keluar dari mulutnya berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan wahyu. Bahkan Muhammad, dengar dulu saya lagi ngomong, kamu dengar. Bahkan dalam sebuah hadis, Muhammad pernah berkata, sambil menunjuk ke mulutnya dia berkata, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar darinya dari sini kecuali kebenaran. Ternyata ketika kita baca hadis tentang petani kurma tadi, keluar dari mulut Muhammad sebuah kesalahan. Artinya Muhammad sebagai seorang pembohong. Kamu kok berani mengatakan? Kenapa kamu masih nekat ngikutin Muhammad? Kenapa kamu juga masih nekat mengikuti Yesus yang itu sekarang keberadaannya nggak ada? Lari dia teman-teman bahasanya. Alah. Jadi santri, saya sarankan kepada kamu begini. Ya.
bergantilah. Kamu sarankan saja Nah, dulu, nanti aku sarankan. kalau Ya, gantian. sekarang gini, gantilah dari menjadi pengikut Muhammad menjadi pengikut Yesus. Dari menuhankan Muhammad ganti jadi menuhankan Yesus. Itu pesan saya kepada kamu. Sudah banyak penonton-penonton Muslim, banyak komentar mereka. Sekalipun saya Islam, saya jujur harus mengakui bahwa Edis TV benar. Dia mengatakan yang benar. Ya, yang bilang ini mana rekamannya? Kamu katanya. Banyak di kolom-kolom komentar. Makanya kalau saya upload video, kamu lihat mereka tenang. Netizen tenang. Netizen Muslim yang masih netral, netizen Muslim yang dia berpikiran luas, tidak mau membela A, membela B, mereka mengiyakan perkataan saya. Sekalipun saya benci Edis TV, tapi yang diomongin bener dan gak ada ustadz yang bisa bantah dia. Lah ya, omongan netizen itu nekat yang nyata. Kamu upload di akun kamu biar saya tahu. Silakan baca-baca di kolom komentar saya. Silakan baca. Kamu mampir ke profil saya. Di situ nanti ada video-video dan lihat kolom komentarnya. Banyak di situ Muslim mengiyakan perkataan saya. Berapa bisa dihitung dari orang-orang Muslim itu. Udah, sekarang gini aja. Kurang. Kamu belajar, nanti kalau kamu sudah tambah ilmunya, baru kamu udah bisa lagi diskusi dengan saya ya. Ya, kamu saja memang yang takut kalau sama saya. Takut gimana? Kamu jadi kalau jadi takut, kamu jadi samsak hidup kamu di sini.